Di video sesi cerita buku kali ini, saya akan membahas buku Sapiens, tepatnya pada bab 3. Mungkin tidak semua dari bab 3 ini akan saya bahas. Saya hanya akan menceritakan sesuatu yang menurut saya menarik. Langsung saja, pada bab 3 ini, ada kalimat menyinggung tentang jam kerja manusia modern, di mana dikatakan manusia modern bekerja 40 sampai dengan 80 jam per minggu. Sedangkan manusia pemburu pengumpul bekerja 35 jam per minggu. Manusia pemburu pengumpul bekerja 3 sampai dengan 6 jam setiap harinya. Mereka sangat mempunyai banyak waktu untuk bersama kawanannya dan keluarga, bercerita dan bergosip. Sementara kita para manusia modern bekerja setiap harinya mengoperasikan mesin yang sama seperti mesin yang kita operasikan kemarin di pabrik-pabrik industri. Begitu terus seterusnya. Sehingga itu menurut buku ini dapat melumpuhkan otak kita. Berbeda dengan Sapiens, mereka bisa menghadapi sesuatu yang berbeda hampir setiap harinya karena mereka itu hidup di alam liar. Misalnya hari ini mereka dikejar singa, besok dikejar beruang. Kalau manusia modern, hari ini dikejar pinjol, besok sama, dikejar pinjol juga. Dalam buku ini juga dikatakan, bukan berarti kehidupan Sapiens ini tidak memiliki masa kelam. Diceritakan para pemburu pengumpul yang hidup di Paraguay sampai dengan 1960-an. Pemburu pengumpul ini mempunyai tradisi yang sangat mengerikan. Menurut saya, ketika ada seorang pemimpin yang mati, maka akan ada seorang anak perempuan yang akan dikorbankan dan dikuburkan bersamaan dengan pemimpin tersebut. Tidak tahu apa tujuannya, tapi ini sangat mengerikan. Misalnya gitu kan, kita punya anak perempuan gitu, terus ada kepala suku mati gitu. Anak perempuan kita digorok buat temani kepala suku itu. Selain itu, pemburu pengumpul yang hidup di Paraguay ini akan meninggalkan anggotanya bila anggota tersebut tidak lagi bisa mengikuti kawanannya. Ada satu cerita yang diceritakan di dalam buku ini, bahwa ada seorang lelaki tua yang sudah tidak kuat lagi berjalan mengikuti kawanannya, ditinggalkan di bawah pohon, dan di atas pohon tersebut terdapat burung nasar yang siap memangsanya ketika dia mati. Namun burung nasar ini sial kali ini, karena lelaki tua itu bangkit dan berjalan terburu-buru mengejar kawanannya. Tubuh lelaki tua itu dipenuhi dengan tai burung nasar, dan lelaki tua itu dijuluki tai nasar oleh kawanannya karena tubuhnya itu dipenuhi oleh tai nasar sampai dengan wajahnya tidak terlihat lagi. Pengumpul pemburu Paraguay ini memiliki kebiasaan yang cukup aneh, yaitu di dalam kawanannya diizinkan untuk saling bertukar pasangan satu dengan yang lainnya. Tentu saja ini sudah tidak bisa diterapkan di zaman modern kita, karena Anda pasti baper. Mereka juga diburu oleh petani Paraguay sehingga harus berpindah-pindah. Mungkin ini alasan kawanan ini meninggalkan dan membunuh yang lemah, yang tidak bisa lagi mengikuti kawanannya, karena daripada dibunuh oleh petani Paraguay dengan cara yang kejam, mungkin lebih baik mereka sendiri yang mengeksekusi. Nah, penulis juga mengatakan pendapatnya atau mengungkapkan pendapatnya. Dia meminta kita untuk tidak mengutuk ataupun mengidealkan perbuatan pemburu pengumpul Paraguay ini, karena mereka bukan malaikat, mereka juga bukan setan, mereka manusia. Sekian kawan, sampai jumpa di bahasan buku selanjutnya. Sampai jumpa.